Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisa Syakira Ramdhani dengan NIM 2325005 dari Prodi S1 Manajemen Kampus PI Jakarta. Pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Spencer Ipalfutu Tapea selaku dosen pengajar. Demokrasi di Indonesia, konsep dan urgensi serta dinamika pelaksanaan. Demokrasi Indonesia, memahami konsep dan urgensi demokrasi di Indonesia serta dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia. 1. Memahami konsep demokrasi di Indonesia. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang diwujudkan melalui pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat di Indonesia. Demokrasi yang ditetapkan adalah demokrasi Pancasila yang berlandaskan pada 5 prinsip dasar Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila menekankan pentingnya musyawarah untuk mencapai mufakat, penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kedua, urgensi demokrasi di Indonesia. Demokrasi memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan dan kehidupan berbangsa di Indonesia. Beberapa alasan mengapa demokrasi penting adalah: yang pertama, pemberdayaan rakyat. Memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk menentukan arah dan kebijakan negara melalui pemilihan umum. Yang kedua, perlindungan hak asasi manusia, yaitu menjamin kebebasan dan hak dasar warga negara seperti kebebasan berpendapat, berkumpul, dan beragama. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas, yaitu mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan sehingga meminimalisir korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang keempat, stabilitas dan kedamaian, menciptakan stabilitas politik dan sosial melalui mekanisme yang damai dan teratur untuk pergantian kekuasaan. Dan terakhir, pembangunan yang berkelanjutan, yaitu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan sehingga pembangunan yang dilakukan dapat lebih berkelanjutan dan inklusif. Yang ketiga, dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia menghadapi berbagai dinamika dan tantangan, antara lain yang pertama, transaksi demokrasi, yaitu Indonesia mengalami transisi dari pemerintahan demokratis setelah reformasi 1998. Proses ini memerlukan waktu dan penyesuaian dalam berbagai aspek. Yang kedua, pemilu dan partai politik, yaitu pelaksanaan pemilihan umum yang bebas dan adil serta keberadaan partai politik yang berfungsi dengan baik adalah tantangan tersendiri. Yang ketiga, korupsi, yaitu korupsi yang masih merajalela di berbagai sektor dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Selanjutnya, hak asasi manusia, yaitu pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakadilan sosial yang masih menjadi masalah yang perlu diatasi. Selanjutnya, tantangan sosial dan ekonomi, yaitu ketimpangan sosial dan ekonomi dapat memicu ketidakstabilan politik dan menghambat proses demokratisasi. Yang terakhir, pengaruh demokrasi, yaitu globalisasi membawa pengaruh positif dan negatif terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang keempat, mengatasi tantangan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Untuk mengatasi tantangan dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, peningkatan kualitas pemilu, yaitu meningkatkan integritas dan transparansi dalam pelaksanaan pemilu serta memperkuat sistem pengawasan. Yang kedua, pemberantasan korupsi, yaitu memperkuat lembaga anti korupsi dan menerapkan hukuman yang tegas bagi pelaku korupsi. Yang ketiga, penegakan hak asasi manusia, yaitu menghormati dan melindungi hak asasi manusia dalam aspek kehidupan bernegara. Yang keempat, pembangunan ekonomi yang inklusif, yaitu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi melalui kebijakan pembangunan yang inklusif. Selanjutnya, pendidikan demokrasi, yaitu meningkatkan pendidikan dan kesadaran positif masyarakat tentang pentingnya demokrasi dan partisipasi aktif dalam proses politik. Yang terakhir, penguatan institusi demokrasi, yaitu memperkuat lembaga-lembaga demokrasi seperti parlemen, pengadilan, dan media massa untuk memastikan mereka dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan baik. Kesimpulannya, itu dengan memahami konsep urgensi serta dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia, diharapkan kita dapat bersama-sama memperkuat demokrasi di Indonesia untuk menciptakan negara yang adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.